Oke, jadi ini adalah menyaring dan mengurutkan. Nah, ketika kita mendapatkan data, ada kalanya kita pengen mengurutkan berdasarkan urutan yang menurut kita make sense gitu. Sehingga kita lebih mudah untuk misalnya menemukan suatu informasi yang kita cari. Nah, misalnya di sini ada data apa ini? Ada cek, employee number, gross pay, kayaknya data gaji. Ada work department. Nah, misalnya kita pengen mengurutkan berdasarkan work department. Nah, maka kita bisa melakukannya dari home, kemudian di editing. Nah, di sini ada sort. Nah, ada sort A to Z, Z to A. Nah, kita misalnya kita pilih dulu datanya, yaitu dari A2 sampai ke bawah. Nah, kemudian kita pilih sort and filter, kita pilih sort A to Z. Nah, maka dia berdasarkan nomor cek. Nah, bagaimana caranya supaya berdasarkan book departemen? Saya tekan Ctrl Z dulu supaya balik. Nah, di sort dan filter, misalnya kita ada custom sort. Nah, dia otomatis mendeteksi bahwa data yang kita pilih ada headernya. Nah, kita mau work department, sort on cell value A to Z. Nah, kita pilih. Nah, maka dia urut berdasarkan work department. Nah, tapi ketika kita melakukan sort terhadap suatu data, kita perlu berhati-hati. Misalnya data itu urutannya sensitif gitu. Misalnya data transaksi penjurnalan gitu kan. Maka kita butuh cara untuk mengembalikan data ke posisi semula. Nah, ketika kita baru melakukan sini, kita masih bisa menggunakan Ctrl Z untuk mengembalikan ke semula. Namun misalnya tadi sudah kita simpan, maka urutan awal yang kita punya, kita akan kehilangan urutan tersebut. Maka kita butuh yang pertama, data yang kita olah bukan data awal ya. Jadi kita perlu mengcopy data awal yang dari entitas yang kita periksa. Sehingga ketika kita lupa melakukan sortir, kemudian ada urutan awalnya seperti apa ya, nah, kita masih punya data yang asli. Nah, yang berikutnya untuk melakukan sort, kita bisa membuat kolom bantu. Misalnya kolom nomor urut. Nah, kita isi 1, 2, nah, formatnya. Nah, kemudian sudah 2 gini, cara mengcopy ke bawahnya gimana? Kita pilih 2 begini, kemudian kita tekan klik 2 kali di pojok kanan bawahnya ini. Nah, dia akan otomatis isi. Formatnya kita betulkan, tidak perlu pakai koma. Nah, ketika sudah ada nomor urut begini, maka ketika kita melakukan sort, kita bisa menggunakan nomor urut ini untuk mengembalikan ke urutan semula. Nah, berikutnya adalah melakukan filter atau menyaring. Nah, menunya ada di yang tadi, sort and filter, ada filter. Atau di lokasi lainnya ada di data, pilih filter. Nah, ketika kita sudah menekan filter, maka di atas muncul yang panah ke bawah ini. Ini sangat powerful. Nah, saya sering menggunakannya untuk mengolah data. Nah, powerfulnya seperti apa? Filter misalnya work department, saya mau melihat yang A00. Maka kita bisa klik di sini, kemudian di bawah di select all kita hilangkan, kita pilih A00. Kita okekan, nah kita dapatkan data yang A00. Seperti itu. Nah, di menu yang namanya filter ini, kita juga bisa melakukan sort dari A ke Z atau Z ke A, bahkan bisa melakukan sort berdasarkan warna. Nah, misalnya, saya munculkan semua dulu. Misalnya menandai, yang ini kayaknya ini perlu tak lihat lagi, kita kasih kuning gitu. Kemudian di sini kita kasih kuning. Nah,
kita bisa melakukan sort berdasarkan warna. Nah, misalnya yang kuning. Nah, kita dapat kuning ke atas semua. Karena tadi kita sudah bikin nomor urut, kita bisa mengembalikan ke semula. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa melakukan yang namanya exception reporting. Nah, pada dasarnya adalah kita membuat suatu laporan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Misalnya, ini gross pay. Gross pay misalnya ada kriteria yang menyebutkan gross pay paling rendah, misalnya UMR gitu ya, itu adalah 1.300. Nah, maka kita dengan menggunakan filter ini kita bisa mengecek apakah ada yang di bawah 1.300. Nah, kita klik di sini, kemudian kita pilih number filter, kita bisa pilih langsung less than atau pilih less than or equal to. Misalnya kita pilih yang less than or equal to, kita tuliskan 1.300. Nah, kemudian kita bukan cuma bisa satu filter, tapi kita juga bisa melakukan dua filter. Kita bisa menghubungkannya dengan N, artinya dua persyaratan itu terpenuhi maka akan dimunculkan, atau OR. Nah, artinya misalnya kita mau yang kurang dari 1.300 atau lebih dari, misalnya kita taruh di 4.000. Seperti ini. Kita okekan. Nah, kita dapatkan ternyata ada satu yang kurang dari 1.300 dan ada satu yang lebih dari 4.000. Misalnya peraturan menyatakan bahwa minimal itu 1.300, maka kita perlu melakukan konfirmasi. Ini kenapa gross pay-nya kurang dari 1.300. Biasanya ada alasannya, tapi ketika tidak ada alasan yang membenarkan itu, maka itulah yang dinamakan temuan pemeriksaan. Oke, itu tadi menyaring dan mengurutkan. Berikutnya kita akan melihat pengujian perhitungan. Sampai ketemu di berikutnya.